Ya, kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin kita sampai di kemarin itu apa yang ini jadi topik kita kemarin? Tema yang kita dapat kemarin? Apa kemarin? Kelepasan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang permulaan bangsa Ibrani. Kalau kita berbicara tentang bangsa Ibrani, berarti kita berbicara tentang siapa? Siapa tokohnya? Kalau kita berbicara tentang bangsa Ibrani, berarti kita berbicara tentang siapa tokohnya? Loh, tokohnya adalah Abraham. Di dalamnya Abraham ada Ishak, juga ada Yakub. Jadi ketiga orang ini adalah tokoh sentral. Dan juga tidak lupa di dalamnya ada keponakannya Abraham. Namanya siapa? Sepupunya Abraham. Namanya siapa? Lot. Sepupunya Abraham namanya Lot. Dan kisah yang paling mengharu-birukan adalah kisahnya siapa? Dari ketiga mereka ini. Kisah yang mengharu-birukan. Keren. Kisah yang mengharu-birukan, kisah yang sangat luar biasa. Dari tempat-tempatnya itu punya kisah yang mengharu-birukan. Kisahnya Abraham itu dimulai dari kita baca Alkitab kita. Kita baca dulu dari Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan 32. Saya mohon dengan kasih Kristus, Putri, Nona sama Fidel bacakan ayat 27, 28, 29, 30, 31, 32, dua pasal. Mbak Putri ayat 27, 28. Sambil berdiri. Membawa Abram anaknya serta putrinya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dan dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250
Ini kisahnya siapa? Kok nggak ada namanya Abraham? Katanya bagaimana itu kisah dimulai dari Abraham? Kok nggak ada namanya Abraham? Tuh, maksudnya bagaimana apa ini? Katanya kisahnya Abraham, kok nggak ada namanya Abraham? Kok yang ada namanya Abram? Piye iki? Nanti kita sampai ke sini. Oke. Sekarang kita bahas mengenai iman Abram. Abram, Tuhan suruh dia pergi. Betul ya? Nanti kisah selanjutnya kalau kita baca panjang, nanti ada yang jenuh pulang. Kalau kebanyakan baca Alkitab nanti. Di rumah siapa yang sering baca Alkitab? Kalau istri saya tuh nomor 1, pasti. Ini saya mau tanya dulu. Di rumah siapa yang suka baca Alkitab? Begini orang yang mau Alkitab. Siapa yang punya Alkitab audio? Kalau Bu Hana nggak boleh ada alasan. Nanti pulang Pak Ujang suruh downloadkan Alkitab audio. Jadi tinggal nanti ibu setel aja, di sana ngomong ibu tinggal dengar. Itu ada. Jadi nggak ada alasan. Harus. Karena kekuatan kita itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita doa tanpa baca firman Tuhan, nggak ada kekuatan. Makanan kita itu apa? Makanan kita itu adalah firman Tuhan. Jadi kita di rumah harus rajin baca Alkitab. Oke? Ibu Pendeta siap? Ibu Pendeta kok orang baca Alkitab di sini-sini. Ini harus dimulai dari diri kita. Juga mulai hari ini, sebentar habis ibadah, Pak Ujang sama Pak Marno akan saya latih untuk memimpin perjamuan kudus. Jadi mulai minggu depan Pak Marno akan memimpin perjamuan kudus depan. Minggu berikutnya Pak Ujang. Karena kita laki-laki, kita imam. Kenapa saya tidak kasih ke Ibu Pendeta? Karena tidak boleh. Kalau dia membaptis boleh. Berkati nggak boleh. Berkati orang menikah nggak boleh. Kecuali dalam kondisi yang betul-betul tidak ada laki-laki dan dia yang harus memimpin. Atau dia gembala di tempat ini, dia punya hak. Tapi untuk perjamuan kudus seharusnya laki-laki dan tidak boleh perempuan. Jadi mulai sebentar kita bertiga latihan. Gak susah. Memimpin perjamuan kudus itu gak susah. Yang susah itu noto hati. Yang susah itu noto hati. Betul ya? Perjamuan kudus itu orang-orang susah. Yang susah itu noto hati ini. Jadi mari kita kembali ke Abram. Loh kok Abram? Abram ini bukti dari bagaimana Tuhan memperhatikan bangsa Ibrani pada waktu itu. Ini kita mulai kisah bangsa Ibrani dari Abram. Latar belakang Abram tadi kita sudah baca. Abram itu anaknya siapa tadi? Anaknya Terah. Terah punya anak berapa orang? 3 orang. Siapa yang meninggal? Haran yang meninggal. Anaknya Haran namanya siapa? Lot. Tuhan Allah suruh Abram pergi dari rumah. Abram dia bawa Sarai dan juga semua ternaknya, semua anak orang yang kerja di dalam, dan Lot mengikuti mereka. Kisahnya seru, Abram ini. Kisahnya seru sekali. Dia dari tanah yang sudah enak, dari rumah yang sudah enak, dibawa pergi. Kisah perjalanannya sungguh luar biasa. Dia pergi dari sana, bingung mau cari tempat, tapi Tuhan tuntun dia. Karena apa? Karena satu, dia tidak pernah protes. Apa yang Tuhan suruh kepadanya, dia tidak pernah protes. Dia itu memakai iman yang tidak berjalan di dalam gelap.
dia juga tidak memakai imam yang sembarang meloncat. Dia juga tidak memakai iman yang asal mendengar, tapi dia memakai iman yang benar kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan bilang, Abraham pergi. Kisahnya mulai keren. Kita baca Alkitab kita. Saya ingin kita baca terus Al-Baca hari ini, kita baca Alkitab. Bujang, gak apa-apa ya. Saya mau ajar mereka cara membaca Alkitab. Ibu cukup mendengar saja. Tadi anak-anak sudah membaca, sekarang kita masuk ke orang tua yang membaca. Sekarang monggo yang merasa bisa berdiri. Kita mulai dulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 14. Mulai dari Pak Marno ayat 1, nanti dilanjutkan Bu Esther, Pak Ujang, Ibu Gembala, Pak Dinda, sampai ayat yang ke-14. Dimulai dari Pak Marno. Silakan berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 14. Santai aja Pak, santai. Ini nggak kesusu kok, kan ini kan kerja sore. Jadi kita sampai jam 12 nggak apa-apa, sambil nunggu tamu. Nah, Kejadian pasal 12 ayat 1. Ya, sampai nanti gantian. Sambil berdiri Pak. Wah, keren. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan Tunjukkan kepadamu. Pergilah. Ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kau akan menjadi berkat. Oke, lanjut 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu itu bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Pak Marno, ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Arbatin. Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan. Di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Kanaan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku,
supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat 14. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Haleluya. Kita cukup di situ dulu. Nanti baru lanjut. Oke. Tadi yang pertama itu berfirman Tuhan kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemarin kita lihat pelajaran yang kemarin kita ambil dari Kain. Dia pergi karena melakukan kesalahan. Dia diusir dari tempat dia berada karena dia melakukan kesalahan. Hari ini Abraham disuruh pergi karena ada rancangan Tuhan yang indah dalam dirinya. Disuruh pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya. Dia pergi, tak sendiri. Dia pergi ngajak istrinya, ngajak keponakannya, ngajak anak-anak buahnya, ngajak ternaknya pergi. Kalau saya bayang-bayangkan sekarang, kalau ternaknya jumlahnya 500 aja, paling anak buahnya sekitar ya 5 orang lah, ditambah Abraham sama istri sama Lot, 8 orang mereka pakai karapan jalan. Saya yakin waktu itu kalau saya coba bayang-bayangkan, tanah di daerah Israel pada waktu itu tanah yang tandus. Sekarang pun kita lihat sama ya, tandus, adanya cuma padang pasir, batu-batu dan segala sesuatunya. Tanah yang paling subur cuma di Mesir. Itu mereka jalan, panas segala macam mereka lakukan itu. Abraham tidak mengeluh, tapi janji Tuhan bagi dia dan anak. Bayangkan saja dia suruh pergi, baru Tuhan janjikan, pergilah engkau, aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu. Bahkan setiap orang yang memberkatimu akan diberkati, setiap orang yang mengutukmu dia akan terkutuk. Bapak Ibu, seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu Pak Ujang menikah dengan ibu, itu pasti pergi dari rumah, betul ya? Bahkan dari kecil pun memang tidak di rumah. Tuhan menyertai. Tapi indahnya kita di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita disuruh pergi, disuruh meninggalkan keluarga kita untuk diberkati ternyata. Jadi habis menikah itu tidak boleh mestinya tinggal dengan keluarga, dengan orang tua. Karena apa? Karena berkat datang kepada kita itu akan terbagi atau akan terhalang oleh karena ada orang tua, ada keluarga di dalam rumah. Makanya firman Tuhan bilang engkau pergi supaya apa? Engkau menjadi satu dengan istri dan anak-anakmu, dengan keluargamu sendiri. Abraham pergi karena dia tahu bahwa janji yang Tuhan janjikan kepadanya itu ya dan amin. Dia pergi, dia diberkati Tuhan. Di dalam kisah perjalanan Abraham ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nanti ke depan ini kisahnya sangat luar biasa. Ternaknya bertambah, anak buahnya bertambah. Tapi tidak semua pada enak. Dia mau masuk ke Mesir, tadi dia bilang apa? Aduh, istriku ini cantik. Ini kalau aku masuk ke Mesir, kalau mereka tahu ini istriku, aku bisa dibunuh. Akhirnya aku harus pakai trik. Dia pakai trik. Sarai, nanti kalau sebentar kita masuk ke Mesir, ada orang yang tanya kepada kamu, jangan bilang ya aku suamimu. Bilang aja aku kakak. Betul ya? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang menyertai, Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di dalam kesesakan,
Tuhan memberikan kuasa. Rencana yang ada buat ini berdosa enggak? Berdosa, salah. Oh, bojomu kok disuruh ngaku kakak, adik, ya salah lah. Tapi sekali lagi, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menjaga. Kenapa sampai seperti ini? Karena Abraham mencoba membela cara Tuhan dalam panggilannya. Dan itu tidak benar. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan sudah suruh kita pergi, tapi kita dengan cara kita untuk menutupi setiap kekurangan dalam kehidupan kita. Sekarang ini lebih cenderung kita mencari hutang untuk menutupi kekurangan kita di dalam makan. Kita mencari jalan-jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi sekali lagi, kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, Tuhan punya cara untuk membawa kita masuk lagi ke dalam jalannya. Asal jangan mengeraskan hati. Sarai sudah melakukan apa yang diperintahkan Abraham. Orang Mesir mulai pada suka dengan dia, bahkan raja juga suka sama dia. Tapi Tuhan ingatkan raja dengan cara yang ajaib. Sampai akhirnya nanti itu bacaan itu masih lanjut lagi sebenarnya. Tapi dia panggil Abraham, kamu sini Abraham. Kamu tuh ngawur, kamu itu. Dong ini istrimu kok kamu akui adikmu. Kamu mau mendatangkan malapetaka bagi kami. Kamu mendatangkan kutuk bagi kami. Itu adalah kelanjutannya. Baca yang ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-20. Tadi kita baca dengan kencang dari ayat 15. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dari kita. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala rombongan. Haleluya. Tuhan itu ajaib. Iya kan? Saya pikir ini Abraham ini juga cerdik. Ini kan Tuhan yang nyuruh saya. Tuhan yang nyuruh saya. Ya udahlah. Rencananya istrinya mau dikorbankan, tapi justru malah diberkati. Orang yang hidup di dalam firman, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan menjadi berkat dan diberkati. Maka sekali lagi, mari hidup di dalam firman. Baca firman Tuhan itu penting setiap hari. Seringkali saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini dilakukan Abraham. Dia hidup di dalam firman. Dia diberkati kambing domba banyak kan, baru ngambil aja. Asok tukone ceritanya gitu. Asok tukon akeh dijiku we itu semono akeh. Kambing domba lembu segala macam dikasihkan ke dia. Iya ndak? Udah dikasihkan ke dia, setelah ketahuan bahwa itu istrinya, disuruh pergi, dia antar lagi. Iya ndak? Keren Abraham itu. Keren. Diberkati habis-habisan. Tapi apakah tidak ada masalah? Ada. Semakin banyak berkat yang diperoleh, semakin banyak juga masalah yang dia hadapi. Sama dengan kita dalam rumah. Semakin banyak berkat yang kita peroleh dalam kehidupan kita, semakin bingung kita ngaturnya. Biasanya mungkin itu 1 juta, 2 juta, tiba-tiba itu 1 miliar. Bingung ngarep ngecake. Ya kira gak kapake duit sebenarnya. Ya toh? Adam dan Lot mengalami ini. Punya tempat kecil, sarannya lah, kalau di Tosoro,
di atas itu, masing-masing orang punya tanah, itu dikelola sendiri. Kamu mau pelihara ternak sebanyak apapun, ya gue ngarit nenggonmu dewi. Iya, kamu harus ngarit di tempatmu sendiri, jangan ngarit di tempat orang. Begitu. Ngarit di tempat orang masalah. Sekalipun adik kakak juga sama. Saya dengan mamanya Mbak Esther ini kakak adik. Saya berani ngarit ke tempatnya dia di Polo. Jadi tidak bisa. Masing-masing punya. Nah ini sama yang terjadi antara Abraham dan Lot. Semakin banyak ternak mereka, semakin banyak anak buah mereka baku sikat, rebutan lahan, rebutan sumur. Akhirnya mereka berkelahi, rebutan tempat. Adam ini karena dia merasa bahwa dia kakak, dia lebih dewasa, maka dia panggillah Lot. Lot Reneoli. Ceritanya gitu. Yes, ini wae. Timbang anak buahku rebutan kon. Wedusku rebutan suket, rebutan banyu, ya wis ngene wae. Kowe milih sing ndi? Saiki eneng etan kulon itu lor, kowe milih sing ndi? Maka Lot mengangkat pandangannya. Di sana tanahnya hijau, rumputnya banyak pohon. Aku tak pilih yang di sana. Akhirnya Lot memilih, nama tempatnya apa namanya? Sodom. Dia milih tempat yang berlimpah hijau. Pergi. Abraham milih yang berbeda. Tapi sekali lagi, Abraham pergi oleh karena Tuhan. Maka dimanapun dia berada, firman Tuhan mengatakan, bahkan di lebah sekalipun, dia menyertai Abraham. Dia percaya Abraham. Setiap kehidupan kita juga, kalau kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan, rajin pada firman Tuhan, bahkan di dalam kesesakan kita, dia akan turut campur mengangkat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Abraham, dia tidak meninggalkan. Lot disuruh untuk milih, dia pilih tempat yang paling indah. Bayangkan saja waktu itu kalau Abraham yang disuruh pilih duluan, atau Abraham bilang, wah aku ini kan kakak, aku ini kan yang mengajak kamu. Ya betul ya, maksudnya kan aku yang harus pilih duluan, bukan kamu. Kalau egonya seperti itu, Lotnya ya jika udah berdua, wah ini Pak Mano loro meneh, repot urusannya. Ya, ternyata di sini juga berbicara juga tentang egonya. Ternyata di dalam Tuhan nggak menang-menangane dewi, harus mengalah, rendah hati. Betul ya? Hari ini Abraham mengajarkan kita satu hal, hidup bergaul dengan firman Tuhan, hidup harus mau merendahkan diri. Orang menang-menang dewi, dia serahkan Lot milih. Kisahnya Lot ini mulai terjadi di sini. Kisahnya Abraham juga mulai terjadi di sini pada waktu mereka berpisah. Abraham dalam pergumulan hidupnya dia semakin kaya, semakin banyak anak buah. Tapi kekurangannya apa? Abraham punya kekurangan apa? Mbak Esther? Tahu kekurangannya Abraham apa, Mbak Esther? Tahu. Pak Marno, kekurangannya Abraham apa? Nggak tahu. Pak Ujan, kekurangannya Abraham apa? Belum tahu. Kalau Kak Dina pasti tahu. Biasanya kalau giginya sudah keluar duluan itu pasti kita tahu. Apa? Dia tidak memiliki keturunan. Sugih kaya ngopo, nara duwe anak arep piye? Betul ya? Padahal zaman itu
Untuk bangsa Israel, orang kalau nggak punya anak itu orang itu hidupnya terkutuk atau dikutuk. Nah, Abraham ini segitu kayanya tapi nggak punya anak. Padahal tadi waktu dia disuruh pergi dari rumah, firman Tuhan bilang apa? Waktu dia disuruh pergi dari rumah, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan engkau bangsa yang besar. Bangsa sendi, wong anak weren duwe. Iya tuh, anak weren duwe kok kayak bangsa. Bahkan ada firman Tuhan yang akan kita baca lebih lanjut, dia bilang bahwa aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Umur 70 duwe anak. Karepe piye? Sekali lagi Abraham menunjukkan kepada kita kalau Tuhan yang suruh, ojo ngomong aku urung siap, sok ya orang. Pak Marno, kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Karena apa? Kalau dia yang suruh, dia yang akan memperlengkapi, dia yang akan mencukupkan, dia yang akan menyiapkan, dia yang akan meneguhkan. Kekayaan Abraham. Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan engkau putra, anak. Abraham percaya? Abraham sama Sarai percaya enggak? Halo? Abraham sama Sarai percaya enggak? Percaya. Hanya kita kembali lagi, kadang kita manusia itu pengen bantu Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak butuh bantuan kita. Tahu apa yang mau dilakukan Abraham sama Sarai untuk membantu Tuhan? Mari yuk kita bantu Tuhan aja yuk. Biar supaya janji Tuhan, saya punya keturunan seperti pasir dan bintang itu terjadi. Dengan cara apa? Mengambil Hagar untuk bersatu dengan Abraham. Kita belum sampai situ bacanya. Kalau bacanya sampai di situ, itu sampai ayat 14, pasal 14. Baru bisa kita dapat sampai ke situ. Sarai bilang begini sama Hagar, kamu nanti malam datang di kamar, kamu datang sama suamiku, kamu bisa tidur dengan suamiku. Lakukan sama Hagar, pembantu kok. Jadi pembantu di kongkon yang mesti manut. Ini cara Sarai membantu Tuhan. Cara Sarai membantu Tuhan. Datang, mereka bersatu, punyalah anak namanya Ismail. Wah, karena itu Ismail, kita Sarah senang dicikuk anaknya. Kan ngono ceritanya. Oh, Tuhan bilang bukan itu, janjiku bukan dari dia keturunanmu. Janjiku itu keturunanku darimu, dari kamu, bukan dari dia. Sarai tertawa enggak? Tertawa. Loh, piye to Tuhan iki? Aku ki saiki umur ki 95, apa yo iya aku iso meten. Kadang kita manusia sang. Tuhan, aku ini siapa? Ya toh? Aku ki mau lulus SD, aku ki mau lulus SMP, aku mau lulus SMA. Opo yo iso aku ki jadi pendeta? Opo yo iso aku ki iso khotbah? Aku ki Pak Marno bisa. Aku umur wis koyo ngene opo yo iso, Pak? Aku ki jadi ketua majelis. Tapi ternyata bisa nggak, Pak Marno? Bisa. Kadang-kadang kita manusia membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara berpikir kita.
membatasi mujizat Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara berpikir kita. Karena Tuhan bilang, jangan batasi saya. Saya punya kuasa ini tidak terbatas. Apa yang saya ingin pasti terjadi. Asal manut jalur itu. Pertama kali Kak Dinda itu mau kerja itu, saya bilang sama mama, Ma, itu waktu Kak Dinda di Semarang. Dinda ini kalau dia ada di dalam jalurnya Tuhan, dia tidak mencoba untuk melawan jalurnya Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Ini saya ngomong sama mamanya. Kami ngomong itu pas di kamar mandi. Dinda pas pulang di atas mobil dikasih kabar, dipanggil di SCI. Dia sampai rumah, kamu jalani aja. Kamu tetap ada dalam jalur yang Tuhan kehendak. Dinda buktikan itu. Dari sekian banyak teman-temannya, itu di over sana sini, dia enggak. Dia ditetapkan di satu tempat, bahkan sekarang bisa bekerja bersama-sama seniornya. Coba, bukan karena anak gembala, tapi karena kamu turut dan taat di jalurnya Tuhan. Kita kalau tunduk dan taat di jalurnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu indah. Indah. Tapi ingat, tadi saya sempat bicara-bicara juga dengan Pak Marno sama Pak Ujang tentang bagaimana Tuhan itu terlalu baik menjawab semua apa yang Pak Marno kehendaki dalam kehidupan dia. Saya masih ingat saya pertama kali dengan istri ketemu Pak Marno. Pak Marno punya cita-cita, pengen Pak, saya pengen, sudah gak pengen kemana-mana lagi, saya pengen di sini aja, pengen ibadah. Berapa kali dia melawan Tuhan, dan berapa kali juga Tuhan membawa dia pulang. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak Marno. Bapak Ibu bisa bayangkan, palu 5 kilo kena di kepala dan tidak bocor, tidak geger otak. Ya ini Pak Marno orangnya. Iya, 5 kilo loh palu kena kepala, nggak geger kepala. Tujuannya nganggup banget. Ya toh, itu kalau ada dalam rancangan Tuhan, sekalipun kita sedikit-sedikit melenceng, kalau kita taat, kita tunduk, kita akan dikembalikan kepada jalurnya. Pak Marno minta istri, dikasih istri. Minta kerja, dikasih kerja. Ya enggak? Anak-anaknya, aku pengen Pak, supaya Tata kalau bisa menikah, dikasih jodoh. Sekarang jadi satu teman. Ivan dikasih jodoh, udah menikah. Resa dikasih pekerjaan. Kemarin mengeluh, Pak, saya kerjanya jam 10 Pak, gimana ya, saya nggak bisa ikut ibadah. Ya wis ngene wae, kita kasih turun ke jam 8. Ini sudah kasih turun ke jam 8, kira-kira alasan apa lagi? Bukan itu yang saya maksudkan dari semua yang saya sampaikan tadi. Yang saya maksudkan adalah kadang-kadang kita harus mengerti semua yang Tuhan berikan kepada kita bisa jadi bukan karena dia sayang kepada kita, tapi karena dia tahu kita masih butuh seperti seorang bayi. Bayi itu satu keharusan untuk dibimbing, dibina. Belum dewasa. Belum dewasa. Kedewasaan ditentukan pada waktu engkau mampu atau tidak melewati masalah yang ada dalam hidupmu. Itu Abraham membuktikan itu. Abraham membuktikan itu. Kalau kamu pilih duluan, jangan saya duluan, kamu pilih aja duluan. Kalau pilih duluan, kedewasaan itu ditentukan di situ. Dewasa itu tidak sombong. Dewasa itu belajar dari tadi. Semakin berisi semakin merunduk. Tapi ingat, jangan terlalu merunduk juga, nanti dimakan tikus. Ya betul toh. Kalau semakin merunduk dimakan tikus. Yang pertama, yang kedua, rendam air, rusak. Merendah.
bukan berarti menyerah. Mengalah bukan berarti menyerah. Ini yang Abraham ajarkan bagi kita pagi hari ini. Dia dalam kehidupannya dia mengalah. Bahkan pada waktu dia mau menyerahkan istrinya sebagai adik pun dia mengalah, bukan karena tidak mau. Dia bisa jadi mau, tapi kasihan anak buahnya yang di belakang, kemudian segini banyaknya. Mau diapain? Kalau sampai dia melawan, kotor kacir. Mengalah, karena dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita mengalah, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan mengangkat, bukan dia tidak mau. Itu yang saya bilang, kita orang Kristen itu enaknya itu hidup dalam Tuhan itu dikasih hikmat. Jadi orang usah dadak, wah emosi, omongnya cukup kebetulan, orang usah. Tuhan bilang apa? Nah ini kita sedikit melanjutkan sedikit. Tuhan itu kalau kita punya masalah disuruh ribut-ribut atau diam. Kalau kita kekurangan apa-apa di dalam rumah, dia suruh kita ribut-ribut apa dia? Disuruh ngapain? Masuk ke kamar. Lebih itu, betul loh. Kita lagi kekurangan beras, orang dua pengaruh, orang kon metu, orang kon mlebu ning kamar. Dia masuk ke kamarmu dan berdoalah kepada Bapa. Bukan teriak-teriak, bengak-bengok. Oh, nah. Kristen orang ngono, ternyata begitu. Ternyata begitu. Nah itu yang dilakukan Abraham. Dia nggak perlu rame-rame, ya wis ngene wae lah. Kita kembali masuk lagi jadi selanjutnya tadi. Itu bukan rencana saya. Rencana saya bukan dari Hagar, tapi dari kamu, Sarai. Dan Tuhan nyatakan nggak? Nyatakan. Sarai hamil nggak? Hamil. Dari situ, dari Abraham jadi Abraham. Dari Sarai jadi Sarah. Sarah punya anak, namakan siapa? Sarah, namanya anaknya Sarah namanya siapa? Ishak. Anak siji, bersyukur nggak Abraham? Aku banget bersyukur. Iya orang, aku banget bersyukur. Udah hamil di masa tua, dia tuh punya anak di masa tua, cuman semata wayang. Tuhan suruh ngapain? Tuhan suruh ngapain? Korbankan. Loro lagi. Iya enggak? Bisa bayangkan enggak? Jadinya udah di umur 95 baru punya anak. Mungkin sekitar 95. Baru punya anak. Setelah punya anak diminta. Iya toh? Masih ingat kan? Abraham ya, bawalah Ishak untuk dikorbankan. Abraham bilang apa? Wah, orang terima aku. Lah ya mesti ngono. Tenang kita orang tua mesti gitu. Asli kalau saya tidak terima saya. So, biar saya pendeta sekalipun saya tidak terima. Tapi ini lagi yang dididik Tuhan bagi kita, bagi kita. Kalau Tuhan yang suruh jangan kompromi. Kalau Tuhan yang suruh jangan protes. Kalau Tuhan yang suruh jangan mempertahankan diri. Ishak, ayo ikut papa. Ceritanya kan begitu. Kemana? Kita mau berikan korban buat Tuhan nanti di gunung. Tahu apa sebenarnya? Ya ajak pergi. Ishak itu sepanjang jalan itu lagi korban ke korban korban yang kewan sing digowo iki karepe piye? Padahal kewan pirang-pirang lho. Lah ngono to. Sekolah kayu, pandai sekolah latih, aku. Ini sepanjang jalan sudah mau tekan gone lho. Lah iki korban ini. Ishak ini bingung, asli. Ishak itu bingung. Abraham apalagi? Dalam hati piye, dipersoalkan tak kemarin. Nah, ini aku salah tahan. Tapi apa yang mau saya bilang?
tunduk dan taat kepada Tuhan. Jangan. Sampai di sana sudah diikat, sudah mau dikorbankan. Tuhan bilang apa? Abraham, stop. Lihatlah ke kirimu atau kalau nggak salah ke kananmu. Di sana ada hewan yang harus kau korbankan. Bisa lepas dan dikorbankan anak domba. Tuhan persiapkan. Tuhan persiapkan. Seringkali kita juga sama. Kita kadang-kadang tidak sabar menunggu jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang tidak sabar untuk menunggu berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan berbagai macam cara. Ada satu ilustrasi. Ada satu keluarga punya suami istri, mereka itu lagi berdoa tentang berkat. Mereka kita ngomong saja, mereka pengen beli makan, tapi kita selalu ngomong kayak beras aja lah, karena beras kali kehabisan. Besok pengen makan, terus siang pengen makan, besok itu sudah gak punya apa-apa, dan mereka sementara berdoa, Tuhan, saya minta tolong Tuhan berkati saya supaya besok saya bisa makan. Berdoa habis-habisan. Setelah habis-habisan berdoa, pagi bangun tidur, berkempur di oh, orang kerja, saya itu sarana makanan anak-anak dipakani apa? Segitu ya pun, semana ya pun. Lah, ini mau kita mau turun wae di rumah. Mau gerak sini. Kan mereka. Padahal tahu nggak, di depan rumah itu sudah ada malaikat mengirim berkat buat mereka. Bahasanya begini, saya dengan istri sementara rame-rame bermalam berdoa pengen berkat, pengen beras. Pagi-pagi Pak Ujang datang mau ngantar beras. Dengan kami kelahi, Pak Ujang pergi atau nunggu? Pergilah, wong padu kok tak parani, bali wae. Berkatnya situ orang. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh untuk berkat, tapi kita sendiri yang menghancurkan semuanya. Berkat mau datang kita sendiri yang tekan. Berkat mau datang kita sendiri yang padu dewi. Akhirnya apa? Berkat tidak jadi. Tapi di dalam diamnya Abraham, Tuhan mendengar dan menjawab. Ishak datang. Ishak juga perjuangannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bukan dia karena anak yang dikasih Tuhan dan dia terus enak. Jodohnya juga berat dia. Jodohnya dari siapa? Jodohnya dari siapa? Anak buahnya yang nyarikan. Oh, nanti kalian pulang baca. Kalau kita baca nggak bisa habis. Betul. Dari Ishak datang ke Yakub juga sama. Hari ini nih sebenarnya saya pengen bahas ada beberapa hal. Sampai ke Yakub sebenarnya. Karena saya pikir kita hari ini karena ada beberapa agenda nanti yang akan kita kerjakan siang ini sehingga kita nggak akan banyak yang kita membahas hari ini. Tapi yang saya mau bilang pagi hari ini adalah bahwa iman yang diajarkan Abraham kepada kita itu luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belum bicara tentang Abraham, bagaimana dia berhadapan dengan Abimelek. Abraham itu tokoh yang luar biasa. Tokoh iman yang betul-betul luar biasa bagi kita. Makanya kenapa dia sering dipanggil Bapak segala orang percaya. Dia Bapak dari segala orang percaya. Tidak ada orang lain yang memiliki kepercayaan yang luar biasa seperti Abraham dalam masa sekarang ini. Luar biasa percayanya kepada Tuhan. Orang gila kalau disuruh pergi dari tempat nyamannya dia. Nah, kita orang Kristen seringkali Tuhan minta untuk itu. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu supaya kau diberkati. Ulang-ulang ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu. Selalu ini yang Tuhan berikan bagi kita. Beritakan kepada kita. Zona nyaman kita itu apa?
zona nyaman yang paling inti dalam kehidupan kita adalah pilihan kita sendiri. Nyaman dengan apa? Tuhan suruh keluar. Tuhan suruh keluar. Nyaman dengan pilihan kita, nyaman dengan pekerjaan kita, nyaman dengan segala sesuatu yang kita kehendaki, yang merasa enak di situ. Tuhan suruh keluar dari itu. Tuhan perintahkan Adam untuk keluar dan dia keluar, dan Abraham keluar dan dia keluar, dan diberkati Tuhan. Mestinya kita juga sama. Kita hidup ini tidak hanya sekedar datang untuk duduk diam dengar. Firman Tuhan bilang, engkau berhenti, keluar. Kalau selama ini engkau datang ibadah hanya duduk diam dengar, sekarang ini kamu rubah cara berpikir. Ambil bagian dalam melayani. Bapak Ibu, kalau kita keluar dari zona nyaman kita dan kita masuk dalam zonanya Tuhan, itu indah. Sangat indah. Betul. Saya ini dulu pemulung hasilnya besar. Saya dulu itu mulung hasilnya besar. Sehari itu saya keluar dari jam 8 sampai jam 11, jam 12 saya 150 dapat, 200 dapat saya. Gak bohong saya. Itu ada istri dan anak-anak saya. Saya gak bohong. Tapi Tuhan bilang kamu dipanggil bukan untuk jadi pemulung, parah. Kamu dipanggil untuk memulung manusia, untuk menjadi hambaku. Tak tinggal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya meninggalkan pekerjaan saya, korban besar. Anak saya Yoyo itu keluar dari rumah 2 tahun. Jalan ngepang itu sampai tato, ngamen di pinggir-pinggir jalan itu. Betul. Yoyo itu gara-gara obat ketangkap polisi. Saya ngurus sampai bengkok-bengkok. Bapak Ibu enggak tahu ini. Betul. Dia sampai ketangkap di Solo itu saya putar panting ke sana kemari untuk ngurus sampai bebas dia. Gara-gara obat. Satu paket dengan galang mereka waktu. Datang kepada Tuhan berat, tapi itu sudah selesai. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang memberikan kekuatan. Betul. Saya jadi hamba Tuhan pertama, saya ini dihina, diludahi. Orang lihat saya, ketemu orang itu nggak mau lihat saya. Bahkan keluarga saya sendiri bilang, oh pendeta orang kenakri. Keluarga sendiri yang bilang. Tidak apa-apa, memang itu yang harus saya terima. Tapi sekali lagi, kalau kita di dalam Tuhan, Dia punya cara yang luar biasa untuk mengangkat kita. Betul. Kita tidak tahu, sekarang ini contohnya seperti Pak Marno. Kemarin itu sebelum dekat Tuhan apa orang keluarganya ngomong habis-habisan. Kakaknya, adiknya Pak Marno ini kan jemaatnya Pak Ayub. Setiap kali ketemu saya, pertama kali waktu ketemu saya kayak gitu, ini kok gini kok Pak, gini. Saya bilang Pak, semua butuh proses. Terakhir kemarin, bulan lalu kami pertemuan. Mereka sampai, sekarang Pak Marno banyak berubah ya Pak ya. Kita ikut Tuhan itu harus seperti itu. Orang harus lihat perubahan dalam diri kita. Kalau kita hanya seperti itu saja, kita tidak ada kemenangan. Betul. Mari, yang diajarkan Abraham pagi hari ini kepada kita lakukan. Tidak ada yang merugikan kita. Dia itu tokoh iman yang luar biasa. Melangkah, nggak usah khawatir. Kita ini satu tubuh. Saling mendukung, saling mengangkat. Bersyukur loh, kita ini cuma segelintir orang, 1, 2, 3, 4. Kalau semakin banyak di sini, aku sudah kenal. Bisa jadi Mbak Esther saya nggak kenal lagi lama. Gara-gara sakit banyaknya jemaat. Bersyukur, pirang gelintir jadi saling menguatkan. Buhana kadang-kadang kemarin datang ke sini saya nggak temui. Ada di guys, biarin aja biar ditemukan di guys. Nanti kalau tinggal Pak, Buhana perlu lah saya keluar. Yang kan dipanggil ya kan keluar saya. Artinya bahwa mari iman itu juga membutuhkan pendamping. Kita saling menguatkan. Pak Esther, Pak Marno, Ujang, saya, mari kita saling menguatkan. Saya percaya di dalam Tuhan kita mampu menyelesaikan perkara-perkara yang ajaib. Apalagi yang bilang cuma tempat ini.
Iya toh? Waktu sembarang di kayak Abraham kok masa itu bilang-bilang siji loro telu papat punya iman, lah sudah gunung kecil. Tinggal Tuhan, kami klaim tempat ini untuk kemuliaan-Mu, dibelikan. Nah siang hari ini saya ingin kita betul-betul berdoa karena hari ini Pak Trio sama tim dari Semarang akan bertemu sekitar jam 12. Jadi kita berdoa supaya betul-betul mereka mendapatkan kesepakatan harga yang sudah ditetapkan dari Semarang bisa sesuai dengan apa yang Pak Trio inginkan. Kalau ini terjadi siang ini, tempat ini jadi milik kita. Dan pula sebentar Bu Lili, Pak Santo dan tim akan datang di sini. Sekarang mereka lagi dicetak, melayani dicetak. Sebentar mereka di sini. Jadi mari kita doakan ini. Yang pertama, yang kedua, saya sudah ngomong sama Pak Trio juga untuk warung di samping tempat yang kemarin Ibu beli. Kami sudah sepakat harga kemarin. Jadi kalau sampai siang ini juga berhasil, maka mulai besok kita sudah bisa jualan di situ. Alat seadanya, ada kompor, ada apa-apa bawa ke sana. Ingat, kita jualan yang nasional saja. Yang kita punya kesepakatan 10.000 satu paket itu kita jalankan. Kemarin juga saya sudah ketemu dengan Pak Wali Kota, saya juga sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan saya dan Pak Wali Kota bilang lakukan itu. Lalu Wali Kota memberikan 2 tempat pada saya dan 1 mereka buka nanti di Taman Religi. Ini murah. Jadi itu kemarin kami sudah bicara ini. Jadi nanti kita tangani bahas sebelah sini, yang bagian sana nanti ditangani sama Pak Samosir. Pak Samosir. Jadi ini mari kita berdoa supaya apa yang kita jemaat kecil, tapi biarlah iman kita lebih besar. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan itu berjalan dan terlaksana oleh karena kemurahan Tuhan. Oke? Berani untuk maju, berani untuk melangkah, berani untuk melangkah. Buktikan kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini